Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Selain dijerat tindak pidana penipuan, dukun pengganda uang yang sempat viral di media sosial juga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia diketahui menikahi istrinya saat masih berusia 16 tahun. Video viral penggandaan uang yang menghebohkan media sosial memasuki babak baru. Selain menjerat pelaku dengan tindak pidana penipuan, pelaku juga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka Herman diketahui menikahi istrinya saat usianya masih 16 tahun. Herman dilaporkan mertuanya lantaran merasa tertipu oleh Herman yang berjanji akan melunasi utang dan membelikan rumah serta tanah. Kemudian kemarin juga dari pihak keluarga istri atau mertuanya melaporkan terkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Sebelumnya video dukun pengganda uang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria mengenakan peci hitam duduk di lantai. Pria itu kemudian melakukan ritual dan memasukkan kertas putih ke dalam kotak kayu. Seketika, lembaran kertas putih itu berubah menjadi uang kertas 100 ribuan. Polisi kemudian menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan. Polisi juga masih menyelidiki dugaan penggunaan uang palsu serta pemalsuan identitas lantaran pelaku memiliki 2 KTP dengan identitas berbeda. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut terkait dukun pengganda uang di Bekasi, sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore. Pak Hendra, apakah sudah terbukti dalam video yang beredar uang yang digandakan oleh pelaku ini ternyata uang palsu? Begini ya, untuk uang yang terdapat dalam video yang viral tersebut, itu belum sempat kita lakukan pengecekan secara forensik apakah itu palsu atau tidak. Karena uang yang digunakan dalam video itu sudah langsung dihilangkan dengan cara membakar oleh pelaku. Namun bahan hasil pembakaran itu didapatkan berikut kotak dan beberapa barang lainnya yang ada di Pak Hendra, apakah artinya pelaku ini juga akan dikenakan pasal pengerusakan barang bukti? Begini ya, yang kita fokuskan pertama adalah kasus penipuannya yang kita buatkan laporan polisi model A, model temuan. Ini kita sedang cari-cari korban yang merasa dirugikan dari perbuatan pelaku tersebut. Ya. Namun di dalam pengembangan, di dalam pengecekan atau penyelidikan yang kami lakukan muncul kasus-kasus baru. Kasus-kasus baru yang saya sampaikan sebelumnya yaitu kasus KTP palsu dan juga kasus persetubuhan anak di bawah umur. Nah, untuk kasus penipuannya sendiri, ini kita masih lakukan pengembangan lebih mendalam lagi. Untuk kasus penipuannya ini, sejauh ini belum ada korban yang melaporkah, Pak Hendra? Untuk saksi-saksi, udah kita dapatkan, dan mereka juga sebagian menyampaikan bahwa mereka tertarik untuk meminta pengobatan kepada yang bersangkutan dari hasil ya, tayangan video yang viral tersebut. Dan juga dari hasil ketika para pasien ini datang ke tempat yang bersangkutan, Saudara Hermanto ini, diperagakan ya, contoh-contoh kesaktian lah gitu ya. Kemudian diperagakan alat-alat yang mistik ya, seperti barang-barang yang pedang, ya, yang menunjukkan karakter. Oke, Pak Hendra, ketika para korban ini meminta
digandakan uangnya, berapa yang harus disetorkan oleh para korban untuk digandakan? Nominal berapa, Pak? Tidak ada. Jadi kalau dari video tersebut kita lihat ya bahwa yang bersangkutan ini tidak menggandakan uang, tapi ya dimasukkan kertas cari kertas putih ke dalam kotak, dan setelah itu muncul uang yang cukup banyak ya, mirip uang yang cukup banyak, artinya bukan permintaan ya. Dan ini juga bukan dari permintaan dari seseorang kepada Saudara Hermanto untuk menggandakan uang itu. Jadi narasinya berbeda. Pak Hendra, pelaku juga dikenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengapa orang tua korban dalam hal ini merupakan mertua dari pelaku, artinya baru melaporkannya sekarang? Iya, awalnya takut ya. Awalnya takut untuk melaporkan. Kemudian juga dia mengira bahwa yang bersangkutan ini memang memiliki kesaktian, sehingga kekhawatiran apabila dia melaporkan akan berdampak buruk bagi orang tuanya. Untuk yang terkait perlindungan anak ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Iya, kalau itu sudah ditetapkan tersangka, dan karena ancamannya 15 tahun, maka kita lakukan penahanan. Kalau aksinya ini, aksi penipuannya yang diakui pelaku bahwa bisa mengobati, sudah berlangsung berapa lama, Pak Hendra? Dia pekerjaannya sudah 20 tahun ini terapis ya, pijat, dan bisa dikatakan juga sebagai dukun ya, yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Ini menurut kepercayaan masyarakat dan pengakuan dari dia juga ya. Pak Hendra, benarkah aksi pelaku ini sudah pernah dilakukan sebelumnya di daerah-daerah lain? Ya, memang dia dalam kehidupannya ini berpindah-pindah. Berpindah-pindah, dan terakhir dia menetap di rumah mertuanya selama 3 tahun ini, setelah menikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi setiap berpindah-pindah ini, apakah pelaku ini memalsukan identitas, Pak Hendra? Ya, ini kita masih dalami kalau untuk itu ya. Yang jelas ya, kita dapatkan 2 KTP dengan nama atau identitas yang berbeda. Yang satu Herman, satu Hermanto. Dari pengakuan pelaku sendiri, apakah memang pelaku sengaja memalsukan identitasnya supaya bisa berpindah ke wilayah baru untuk melakukan aksinya lagi? Kita belum untuk periksaannya, tapi yang jelas akan kita lakukan pengecekan identitas berbeda tersebut, dan nanti kita akan dalami digunakan untuk apa ini, ya, identitas yang berbeda ini. Nah, satu lagi Pak Hendra, tadi Anda katakan bahwa tidak ada permintaan dari korban atau pasien untuk minta digandakan uang. Kemudian ada video yang viral, pelaku ini menyebarkan uang, seperti tanda kutip mencetak uang begitu. Pasal apa yang akan dikenakan? Karena bukan penipuan juga sebenarnya, atau bagaimana? Iya, tetapi kalau kita lihat, karena aksi yang dilakukan ini untuk menarik minat seseorang, ya, menggunakan jasanya sebagai pengobat ya, alternatif ya, pengobat alternatif ya. Dia menunjukkan kesaktiannya sehingga orang percaya ya, dan orang berbondong-bondong untuk meminta diobati oleh yang bersangkutan. Baik, terima kasih Kombes Pol Hendra Gunawan, Kapolres Metro Bekasi, sudah berbincang bersama kami di iNews Sore.